Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya. Pada koneksi antar materi ini, saya Andi Arida akan memaparkan mengenai asesmen dan hubungannya dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi dan fungsi asesmen dalam memberikan umpan balik. Pada materi kali ini, saya akan membagi pemahaman saya mengenai asesmen dan fungsinya. Berikut adalah pertanyaan yang akan menghantarkan kita pada penjelasan yang lebih rinci. Yang pertama, menurut Anda, kapan waktu yang tepat seorang guru dapat melakukan asesmen? Mengapa? Kemudian, yang kedua, jika Anda berada di kelas yang memiliki peserta didik dengan tahapan perkembangannya yang berbeda-beda, asesmen seperti apakah yang dapat Anda terapkan di kelas tersebut? Jelaskan. Yang ketiga, bagaimana memberikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil dari asesmen peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir, seberapa besar pengaruh umpan balik untuk proses pembelajaran peserta didik? Jelaskan. Yang pertama, menurut Anda, kapan waktu yang tepat seorang guru dapat melakukan asesmen? Mengapa? Berdasar pada apa yang telah saya pelajari, waktu pemberian asesmen dibagi atas 3, yakni asesmen awal, asesmen pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Menurut saya, ketiga waktu ini tidak bisa dilewatkan salah satunya atau hanya dilakukan pada satu waktu saja. Sebab asesmen bukanlah sekedar pemberian nilai di akhir saja, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran untuk memberikan informasi atau data mengenai kebutuhan dan ketercapaian pembelajaran. Menurut saya, mengapa ketiga waktu ini penting? Karena pertama, asesmen awal. Asesmen awal memberikan informasi kepada guru mengenai kompetensi awal yang dimiliki peserta didik, mengenai sebuah materi yang akan diajarkan. Dari informasi ini, seorang guru dapat mempertimbangkan dan mengambil langkah yang tepat dalam menetapkan bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung di dalam kelas. Kemudian, asesmen formatif atau asesmen yang dilakukan saat proses pembelajaran adalah asesmen yang tepat atau harus dilakukan sebab apabila asesmen ini diimplementasikan oleh guru dengan tepat, maka akan memberikan informasi yang akurat mengenai proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Misalnya, asesmen formatif memberikan informasi kepada guru mengenai kesulitan yang dihadapi peserta didik saat proses pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat dengan langsung memberikan umpan balik kepada peserta didik setelah mereka melakukan suatu tugas. Guru juga dapat menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan dengan asesmen formatif, guru dapat mengevaluasi apakah metode pembelajaran yang digunakan efektif atau tidak. Kemudian, manfaat asesmen formatif bagi peserta didik yaitu asesmen mampu meningkatkan motivasi belajar dengan mengetahui perkembangan belajar mereka secara berkala. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah asesmen sumatif atau asesmen akhir, yakni asesmen yang dilakukan setelah suatu periode pembelajaran tertentu, seperti akhir unit atau akhir semester. Asesmen pada waktu ini tepat dilakukan sebab bertujuan untuk mengukur pencapaian pelajar secara keseluruhan. Asesmen sumatif ini membantu guru dan sekolah dalam mengevaluasi efektivitas program pembelajaran yang telah dilaksanakan. Meskipun dilakukan di akhir periode, hasil asesmen sumatif dapat menjadi umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran pada periode selanjutnya. Kemudian pertanyaan kedua, jika Anda berada di kelas yang memiliki peserta didik dengan tahapan perkembangannya yang berbeda-beda, asesmen seperti apakah yang dapat Anda terapkan di kelas tersebut? Jelaskan. Seperti yang telah saya pelajari, bahwa konsep pembelajaran berdiferensiasi pun mencakup pemberian asesmen yang juga harus memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik. Maka dari itu, jika dihadapkan pada kelas di mana peserta didik memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda, maka pemberian asesmen pun harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Misalnya, pada sebuah proses pembelajaran pada materi naratif teks di kelas 11 pada pengalaman saya
saya dihadapkan pada peserta didik yang memiliki beragam tingkat perkembangan, utamanya dalam bahasa Inggris. Ada peserta didik yang masih pada tahap menulis tanpa memahami sebuah teks. Ada juga peserta didik yang sudah mampu membaca dan menganalisis sebuah teks, dan ada juga yang sudah mampu menyampaikan sebuah argumen melalui bacaan yang telah dianalisis. Menurut saya, mengelompokkan peserta didik berdasar pada tingkat kemampuan mereka akan menghambat mereka bertumbuh, sebab mereka tidak belajar dari teman-teman mereka yang sudah berada satu tingkat di atas mereka. Berangkat dari pertimbangan ini, saya memutuskan untuk mengelompokkan mereka dengan tingkat kemampuan beragam, yakni di dalam satu kelompok mereka harus terdiri dari tingkat kemampuan rendah, sedang, dan tinggi, sehingga mereka bisa belajar dari teman-teman mereka yang lain. Dari sana saya sebagai guru dapat melakukan asesmen dengan memfasilitasi peserta didik pada sebuah kerja kelompok yang dapat melibatkan semua tingkat kemampuan setiap peserta didik. Misalnya peserta didik yang baru mampu menulis bisa diberikan tugas menulis di dalam kelompoknya. Peserta didik yang sudah mampu menganalisis teks bisa ditugaskan untuk mengidentifikasi teks yang telah diberikan, dan peserta didik yang sudah mampu berbicara dan memberikan argumen dapat ditugaskan untuk mempresentasikan proyek mereka. Saya pikir dengan melakukan metode ini secara berkala di bawah bimbingan guru, peserta didik yang masih memiliki kemampuan rendah dapat termotivasi oleh teman-temannya untuk meraih tingkat kemampuan yang selanjutnya. Kemudian pertanyaan ketiga, yakni bagaimana memberikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil dari asesmen peserta didik tersebut. Dalam memberikan umpan balik kepada peserta didik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tepat waktu. Umpan balik yang diberikan harus tepat waktu. Semakin cepat umpan balik diberikan, semakin besar dampaknya bagi peserta didik. Sebab peserta didik masih mengingat materi yang diujikan dan dapat dengan langsung menghubungkannya dengan umpan balik yang diberikan. Yang kedua, spesifik. Memberikan umpan balik harus secara jelas memberikan informasi kepada peserta didik mengenai apa yang perlu diperbaiki, bukan sekedar memberikan kata bagus atau kurang pada hasil asesmen. Yang ketiga, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Guru harus menghubungkan umpan balik dengan tujuan pembelajaran, dengan menjelaskan bagaimana peserta didik dapat menggunakan umpan balik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, umpan balik dapat diberikan melalui metode tatap muka atau tertulis, ataupun menggabungkan keduanya. Dengan tatap muka memungkinkan guru untuk menjelaskan secara lebih detail dan menjawab pertanyaan siswa. Dengan metode tertulis, peserta didik mendapat catatan permanen mengenai hasil asesmen yang telah ia lakukan. Kemudian pertanyaan terakhir, seberapa besar pengaruh umpan balik untuk proses pembelajaran peserta didik? Memberikan umpan balik adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik mencapai potensi maksimal mereka. Dengan pemberian asesmen pun, peserta didik akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna, melalui proses mengetahui kekurangan mereka dan memperbaiki yang perlu diperbaiki. Sebab, proses pembelajaran seharusnya tidak berakhir pada nilai saja, tetapi pada perkembangan yang dirasakan oleh peserta didik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mahir menjadi mahir, atau dari yang tingkat pemahaman rendah menjadi tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Demikian pemaparan saya mengenai asesmen dan hubungannya dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi dan fungsi asesmen dalam memberikan umpan balik. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.